kami Abdullah bin Salih. Qala haddatsani Al-Laits, telah berkata kepadaku Al-Laits. Qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid, telah berkata kepadaku Abdurrahman bin Khalid. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, tentunya madarul isnad, tempat perputaran sanad. Rata-rata sanad melewati Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam thiqatun thabtun imamun jalilun. Ini luar biasa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, guru daripada siapa? Sufyan bin Uyainah dan juga para imam besar. Ya, dari kalangan imam seperti Imam Malik dan lain sebagainya. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. An Auf ibn al-Harith, dari Auf bin al-Harith ibn al-Tufail bin al-Tufail, wa huwa ibnu akhi Aisyah, dan dia adalah anak saudara laki-laki Aisyah, di ummiha, ya. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha huddithat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha huddithat, artinya dibicarakan, ya. Anna Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in, bahwasanya Abdullah bin Zubair itu berkata tentang masalah transaksi, atau ata'in, atau pemberian. A'tathu Aisyatu, Aisyah memberikannya, selalu demikian kepada Ibnu Zubair. Lama-lama Ibnu Zubair mungkin malu atau apa gitu kan, sampai-sampai Ibnu Zubair mengatakan begini, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, kata Ibnu Zubair, ia berhenti melakukan ini, Aisyah, atau aku akan memboikotnya atasnya. Perkataan luar biasa dari Ibnu Zubair, ya, perkataan yang luar biasa. Kata para ulama, kalam ini kalam yang mulimun jiddan, perkataan yang sangat menyakiti luar biasa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Namanya manusia, ya. Walaupun para sahabat luar biasa, namanya manusia, timbul sisi kemanusiaannya seperti itu. Ini kalam yang luar biasa. Kenapa sangat menyakiti? Ibnu Zubair adalah orang yang sedari kecil diasuh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Yang namanya walaupun misalkan bukan ibu kandung, tapi dari kecil itu suka ditarbiyah, suka dibina, dididik, diasuh dan lain sebagainya, gitu kan? Ini anaknya Zubair bin Awam kan, Abdullah bin Zubair. Kan Rasulullah SAW itu senang dengan kelahiran Abdullah bin Zubair. Kemudian selanjutnya sudah gede seperti ini, dalam keadaan seperti itu. Ibunda Aisyah kan wajar kalau senang ngasih gitu kan, dan lain sebagainya. Ke siapa? Ke Ibnu Zubair. Demikian. Allah ada mungkin beliau lagi nggak moody atau bagaimana, nggak mood atau apa segala macam. Tiba-tiba beliau mengatakan demikian. Ini perkataan yang sangat luar biasa, menusuk hati Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai bersumpah, Allahi la yantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Aisyah berhenti melakukan ini atau aku boikot dia. Luar biasa. Artinya boikot di sini apa? Dalam masalah pemberian dan transaksi, nggak mau bertransaksi dan juga nggak mau menerima pemberian dengan atau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingin memboikot, nggak mau mendapatkan pemberian, nggak mau transaksi pun nggak mau memberikan sesuatu. Nah, ini bentuk boikot dari siapa? Ibnu Zubair kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, "Aku waqala hadza." Ketika sampai informasinya kepada Ibunda Aisyah bahwa Ibnu Zubair ngomong begini begitu, maka Ibunda Aisyah bertanya lagi pada yang mengatakan, gitu, pada yang membicarakan atau pada yang menyampaikan informasi tersebut, waqala hadza, apakah dia mengatakan ini? Ini bentuk apa ini? Tasabbut, tabayyun, ya, tasabbut, tabayyun. Ibunda Aisyah tasabbatat. Jadi beliau ini melakukan tasabbut. Nanya lagi, apakah betul dia yang mengatakan demikian? Kata Ibunda Aisyah, mereka yang membicarakan ini atau yang melaporkan ini mengatakan, nah, ya, mengatakan demikian. Qalat Aisyah, maka kemudian Bunda Aisyah mengatakan, huwa lillahi nadar, huwa lillahi nadrun. Dia, kepada Allah aku bernadar.
Allah ukallima Ibn Zubair kalimatan abad. Kalau begitu, aku bernadar kepada Allah terhadap dia agar aku tidak mau untuk ngobrol lagi, berbicara lagi kepada Ibnu Zubair satu kalimat pun selama-lamanya. Ini bentuk apa? Boikot lagi dari siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ya, kompleks. Kita mungkin melihatnya para sahabat ini tidak sama seperti kita, malaikat semua gitu. Enggak ya, Pak, kompleks. Persoalan mereka sangat kompleks. Gitu, persoalan mereka sangat kompleks. Dan kita bisa melihat sisi kemanusiaan mereka, tapi kita lihat bagaimana Islam mengatur mereka sehingga mereka itu benar-benar menjadi teladan bagi kita semuanya bagaimana menghadapi kompleksitas persoalan mereka. Gitu. Banyak persoalan dengan para sahabat, clash antara satu dengan yang lainnya, dan banyak persoalan. Kita pernah ngobrol tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Musa Al-Asy'ari dan lain sebagainya seperti itu. Banyak kompleks di antara mereka. Karena mereka pun sama manusia. Ya. Yang taqallabatil qulub, yang hati mereka bersama berbolak-balik, kadang ada mood, kadang enggak mood, kadang apa segala macam. Kadang-kadang keceplosan, ya kan? Kadang-kadang meletak apa gitu kan, tersakiti yang lainnya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi bagaimana kita melihat mereka meneladankan sesuatu yang luar biasa ajaran Islam kepada kita semuanya dalam problem solving mereka, gitu. Dalam mengatasi problematika mereka seperti apa. Ya. Kita lihat di sini bahwasanya ini yang sedang dihajar. Pertama kali yang menghajar siapa? Ibnu Zubair. Kemudian sampailah kalimat tersebut kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah pun akhirnya menghajar atau boikot Ibnu Zubair. Tidak mau ngobrol sama Ibnu Zubair selama-lamanya dengan satu kalimat pun. Fastasya Ibnu Zubair bin Muhajirin hina talat hijratuha iyyahu. Wah, kemudian Ibnu Zubair itu kepada orang-orang Muhajirin ini minta syafaat. Apa minta syafaat? Minta tolong. Minta tolong pada orang-orang Muhajirin untuk memediasi antara beliau dengan siapa? Ibunda Aisyah. Ya, karena apa? Hina talat hijratuha. Ketika hajarnya begitu lama. Lama itu. Enggak diceritakan memang berapa tahunnya, cuma lama itu dihajarnya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak mau ngomong Bunda Aisyah sama Ibnu Zubair. Ya, sama sekali. Hina talat hijratuha. Kemudian faqalat. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan demikian. Ketika mengetahui bahwasanya Ibnu Zubair ini minta syafaat atau minta bantuan dari Muhajirin. Kenapa Muhajirin? Karena mereka punya kedudukan yang aliyah, makanah aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhajirin, ya. Dan tentunya Ibunda Aisyah juga termasuk dari kalangan Muhajirin, ya kan? Karena anaknya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar orang mana? Orang Mekah, kan? Ya, orang-orang yang berhijrah, Muhajirin. Berarti memang termasuk dari kaumnya. Mintalah kepada para Muhajirin yang punya kedekatan spesial dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Karena Rasulullah SAW sudah wafat, maka mintanya kepada Muhajirin. Ya, andai kata Rasul masih ada, Rasulullah SAW yang akan menyelesaikan persoalan mereka, kan? Rasulullahnya sudah wafat. Maka beliau, ya, Ibnu Zubair minta syafaat kepada para Muhajirin untuk jadi mediator. Ya, islah antara beliau dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, kata Ibunda Aisyah, wallahi la usyaffi'u fihi ahadan abada. Wallah, saya tidak akan berikan syafaat atau tidak akan menerima syafaat siapapun selama-lamanya. Artinya enggak akan diterima. Sekalipun minta syafaat dari Muhajirin sama Ibunda Aisyah tidak akan diterima syafaatnya. Ya. Kemudian selanjutnya wala atahannatsu ila nadri, dan saya tidak akan membatalkan nadarku, kata Ibnu Aisyah, alladzi nadartu abadan, yang telah aku nadarkan selama-lamanya. Luar biasa kan? Masya Allah. Sampai seperti itu, sekompleks itu, ya, sampai benar-benar karena merasa sakit betul hatinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan siapa? Ibnu Zubair pada waktu itu. Karena dikatakan dek mawa syafaat para syafi'in dek sabara orang pun omongan seorang gitu kan mau diterima. Jadi dia Muhajirin mau ditampik kan gitu. Selain itu ya, dan saya pun tidak akan membatalkan daripada apanya? Nazar saya.
Nggak akan membatalkan nazar saya. Ya, selama-lamanya demikian. Falamma tala 'ala bin Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad bin Abdi Yahud. Tatkala makin panjang ini hajarnya atau boikotnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala terhadap Ibnu Zubair, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ibnu Zubair pun akhirnya ngajak ngobrol curhat ke Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdi Yahud. Dua orang nih. Siapa? Pertama Miswar bin Makhramah dan yang kedua adalah Abdurrahman bin Al-Aswad. Dua orang ini ikhwan diceritakan oleh para ulama, mereka dari Bani Zuhrah. Mereka dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini ada kedekatan spesial dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kedekatan spesial dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitrnya Ibnu Zubair adalah karena sudah tidak ada yang bisa dimintai syafaat dari muhajirin, apalagi dari ansor nggak ada apa, nggak ada kedekatan secara emosional dengan apa Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah dari mana? Muhajirin. Seperti itu. Yang maksudnya tidak ada kedekatan secara khusus nasab apa segala macam gitu. Sehingga Ibnu Zubair pun mencari siapa nih orang yang punya, dia itu kaumnya ada makanah aliyah, yakni kedudukan yang tinggi spesial di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ya teringat di benak Ibnu Zubair bahwasanya Bani Zuhrah lah yang spesial di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nyarilah orang Bani Zuhrah, yaitu siapa? Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Ngobrol akhirnya. Karena dua ini kalau dari Bani Zuhrah kalau datang ke Ibunda Aisyah insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Gitu. Makanya ngobrollah ke Miswar bin Makhramah Abdurrahman bin Al-Aswad. Di sini faedahnya apa? Kalau kita bisa ambil pelajaran. Faedahnya adalah al-ijtihad wal jiddiyah fil Islam. Kesungguhan dan juga apa? Keseriusan dalam menempuh jalur Islam. Karena dia berusaha banget kan siapa? Ibnu Zubair untuk senantiasa Islam dan mendapatkan pemaafan siapa? Gitu. Ini yang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang yang suka asal hajar-hajar boikot ke ustaz gitu. Ya kan? Hajar boikot ke ustaz dan lain sebagainya, padahal tidak seharusnya demikian dilakukan. Kecuali kalau memang apa? Si ustaz tersebut mengajarkan kebidahan, kesyirikan, apa mengajak kepada bidah dan syirik baru. Kalau misalkan ahlu sunnah dan lain sebagainya, apalagi hanya sekedar tuduhan dan lain sebagainya, apalagi dia yang nuduhnya, dia nggak minta maaf gitu. Harusnya ada ijtihad, ada apa namanya, kesungguhan, ya. Ada apa lagi? Ada jiddiyah, ya, keseriusan dalam rangka menempuh jalur Islam. Ya, karena pada asalnya at-tahajur, saling memboikot dalam sekalian, itu adalah mamnu' fid-din, terlarang di dalam agama. Pada asalnya begitu. Karena Islam itu senantiasa menjamak hati-hati semuanya. Sementara yang namanya di luar Islam justru itu mentafrik, memisahkan. Gitu kan? Ya, maka Ibnu Filaskan rahimakumullah, dia berupaya Ibnu Zubair untuk islah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, mendapatkan pemaafan dan lain sebagainya. Akhirnya ngajak ngobrol dengan Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdi Yahud. Wa huma min Bani Zuhrah, dan keduanya dari Bani Zuhrah. Faqala lahuma, ia pun mengatakan pada keduanya, anshudukum billah. Masyaallah. Anshudukum billah. Aku ansyud. Nasyada yanshudu ansyud. Anshudu kan gitu. Anshudu saya menasyidkan. Maksudnya apa menasyidkan? Saya benar-benar dengan kalimat yang sudah saya nggak ada lagi dengan kalimat-kalimat ini. Udah ini kalimat-kalimat yang terindah permintaan saya kepada kalian billah, karena Allah, agar kalian benar-benar bantu saya. Maksudnya kan kita kalau ingin dibantu benar, kalimatnya kan enak, terutama kalau mau ngutang, ya kan? Kan kayak itu bernasyid itu. Lagi bernasyid supaya hatinya luluh, kan begitu. Dan kalimat-kalimat yang enak, misalkan saya sudah nggak makan 3 hari 3 malam di SMP Candahar gitu. Dan sebagainya begitu. Wah, kalimat yang meluluhkan.
Makanya bilang kan ansyurukum billah, aku benar-benar bernasyid untuk kalian karena Allah. Minta betul-betul kepada kalian karena Allahnya. Kalau sudah billah, itu berarti sudah permintaan karena Allah. Dan kata Nabi SAW, kalau ada orang minta karena Allah, dia mau tidak mau harus berupaya bantu. Gitu. Seperti orang minta pada kita, Pak karena Allah kenapa? Wayahna 10.000, Pak jam pulang, mau tidak mau kita bantu. Kalau bisa. Kalau kitanya lagi nggak ada, maka kita berupaya mencarikan. Kalau misalkan tetap tidak bisa, qadarullah masyafa'al. Baru kemudian kita berudzur kepada dia. Kalau misalkan ternyata tidak demikian, kita yang temukan duit jadi 200-an ribu ini. Padahal dia sudah minta karena Allah. Oh, hati-hati. Mesti benar-benar dihilangkan ke Allah uang. Nah, Pak. Sampai dikatakan amsyudukum billah illa adkhaltumani ala Aisyah. Gitu. Kata beliau, aku benar-benar minta kalian karena Allah agar kalian berdua bisa membuatku masuk ke Ibunda Aisyah bertemu dengan beliau. Gitu. Ya. Fa innaha la yuhillu laha an tanzira qati'ati. Karena sesungguhnya beliau Ibunda Aisyah la yahillu laha. Tidak menghalalkannya ya untuk senantiasa memutuskan nadarnya. Dalam artian karena Ibunda Aisyah itu benar-benar tidak mau membatalkan nadarnya. Artinya kan selama-lamanya. Kapan itu? Sampai akhir hayat ya, mungkin selama-lamanya nggak mau ngobrol dengan Ibnu Zubair, dan itu sangat menyakitkan dalam tanda kutip, sangat akan menjadi penyesalan Ibnu Zubair sepanjang hayat kan gitu. Demikian. Kemudian saja alhamdulillah fa aqbala bihil Miswar Abdurrahman mustamilaini alaihi bi ardiyatihima. Kemudian keduanya itu Miswar dan Abdurrahman itu senantiasa menghadap. Ya. Menghadap kepada siapa? Ibunda Aisyah mustamilaini alaihi bi ardiyatihima. Yaitu dengan menutupkan keduanya dengan menggunakan rida, kain rida, selendangnya, selempangnya. Jadi ini diantara adab ya yang dilakukan oleh orang-orang ajnabi ketika bertemu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala atau para istri Nabi ya, yaitu dengan apa? Tidak langsung ya bertemu dengannya sampai diizinkan oleh apa? Oleh beliau ya. Sampai dikatakan hatta sta'dana ala Aisyah, sampai mereka itu minta izin kepada Ibunda Aisyah untuk bisa bertemu dengan Ibunda Aisyah. Faqala, kemudian keduanya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dkhulu. Dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Assalamualaikum? Karena kepada perempuan. Kalau ke laki-laki Assalamu alaika, seperti itu. Kalau kebanyakan Assalamualaikum. Kan begitu ya. Ini kepada perempuan, kepada Ibunda Aisyah. Ini salam secara khusus kepada beliau berarti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana dkhul, apakah kami boleh masuk? Gitu kata berduanya. Ya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, udkhulu, masuklah kalian semua. Qala, keduanya mengatakan, kulluna ya ummul mukminin, semua kami boleh masuk ya ummul mukminin. Qalat na'am. Ya, boleh. Kata Ibunda Aisyah. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena Ibunda Aisyah enggak tahu Ibnu Zubair ikut di sana. Ibnu Zubair itu ikut kepada dua orang ini. Miswar dan juga Abdurrahman. Ya, ikutlah. Saya pengen dibawa masuklah ke sana ke rumah Ibunda Aisyah. Saya ingin ngobrol gitu langsung. Gitu dan sebagainya. Ya. Nah, keduanya semuanya masuk, bertiga ya, karena dibolehkan semuanya. Kenapa demikian? Karena apa? Karena Ibunda Aisyah nggak tahu kalau di sana ada siapa. Karena kan mereka masuk di balik rida, seperti itu. Tidak kemudian buludus masuk gitu. Tidak demikian, ada aturannya. Kemudian selanjutnya famillah, na'am, udkhulu kullukum. Kata siapa? Kata Ibunda Aisyah. Ya, masuklah kalian semua. Begitu. Wala ta'lamu Aisyah anna ma'ahu Ibnu Zubair. Ibnu Aisyah enggak tahu kalau bersama dengan keduanya ada Ibnu Zubair. Ya. Falamma dakhalu,
Maka ketika mereka masuk, dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Ketika mereka masuk, Ibnu Zubair masuk ke dalam hijab. Jadi gini, rumah, masuk pintu pakai rida dulu. Di sana tuh ada khusus hijab menghalangi antara Ibunda Aisyah ngobrol dengan yang lain. Seperti itu. Dari kalangan ajnabi, laki-laki ajnabi, dari kalangan sahabat, misalkan seperti itu. Khusus. Sementara Ibnu Zubair masuk ke dalam hijab tersebut. Kenapa? Karena Ibnu Zubair ini mahramnya Ibunda Aisyah. Mahramnya Ibunda Aisyah. Kemudian saya masuk, belum kaget kan? Pastilah. Tiba-tiba ada Ibnu Zubair yang sedang diinikan. Kemudian saya konfirmasikan rahimahullah, wa'tanaqa Aisyah. Langsung apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair? Langsung memeluk Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Benar-benar menangis, kemudian apa? Mengeluarkan kalimat-kalimat uzur, permohonan maaf yang panjang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyah. Dan Miswar dan Abdurrahman yunashidani Aisyah. Apa yunashidan? Duanya bernasyid. Maksudnya apa? Terus membujuk Ibunda Aisyah. Ya. Jadi siapa namanya? Ibnu Zubairnya minta maaf, membujuk, minta maaf seperti itu, dibantu juga oleh Miswar dan terus dibujuk. Ya, terus membujuk kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, illa kallamatu wa qabilat minhu, sampai betul-betul ingin diterima gitu ya oleh Ibunda Aisyah. Wa yaqulani, kemudian keduanya mengatakan qad alimti. Keduanya mengatakan mengingatkan Ibunda Aisyah, wa Ibunda Aisyah, qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Wahai Rasulullah SAW melarang tentang apa? Sebagaimana kau tahu tentang pemboikotan. Jadi tidak menggurui Ibunda Aisyah. Kan sudah ada deh hadis terkait dengan masalah bagaimana memboikot saudara yang sama muslim dan lain sebagainya. Sudah. Ibunda Aisyah pasti lebih apa? Lebih alim kan dibandingkan daripada dua orang ini. Maka dua orang ini dengan adabnya kepada Ibunda Aisyah mengatakan sebagaimana engkau telah mengetahuinya Ibunda Aisyah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang perkara-perkara yang kau tahulah tentang masalah apa? Pemboikotan itu seperti apa hukumnya gitu. Wa annahu la yahillu lirrajuli ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Dan bahwasanya Nabi SAW tidak menghalalkan bagi seseorang untuk memboikot saudaranya melebihi 3 malam. Melebihi 3 malam. Qala, kemudian ya, falamma aktsaru ala Aisyah min at-tadhkirah wa tahrij. Ketika mereka itu memperbanyak kepada Bunda Aisyah berupa tadhkirah, mengingatkan, wa tahrij, dan juga tadhkirah itu begini, perkara-perkara yang baik berupa targhib, motivasi itu diingatkan. Sementara tahrij adalah perkara-perkara yang bahaya kalau tidak diamalkan, itu pun dikeluarkan oleh mereka. Tafiqat tudzakiruhuma wa tabki wa taqul. Nah, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala pun menangis dan mengingatkan kepada keduanya, inni qad nadartu wan nadr syadid, katanya. Aku telah bernadar dan nadar itu berat sekali. Nadar itu berat, kata Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah masih belum membatalkan nadar. Walaupun terus dibujuk, diingatkan, masih belum. Kenapa? Karena merasa nazar itu sangat berat. Karena sumpah karena Allah itu bukan sesuatu yang ringan. Itu sangat berat itu. Nazar itu kan bagian dari min babil yamin, ya, di bab apa? Sumpahkan ya kan gitu. Dan sumpah atas nama Allah itu bukan perkara ringan. Tidak sebagaimana orang yang bersumpah atas nama Allah tapi kemudian menyalahi sumpah-sumpahnya gitu. Ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita Ibunda Aisyah itu agar nggak main-main dengan sumpah atas nama Allah. Saya sudah bernadar dan nadar itu berat, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Falam yazala biha hatta kallamat Ibn Zubair. Terus menerus mereka itu mengingatkan, ngajak ngobrol, membujuk Ibunda Aisyah sampai Ibunda Aisyah mau ngobrol dengan siapa? Ibnu Zubair. Ibnu Zubair masih nangis, gitu kan, seperti itu. Wa'ataqat fi nadriha 40 raqabatan. Maka kemudian akhirnya Ibunda Aisyah pun
mau ngobrol dengan Ibnu Zubair dan beliau itu membebaskan 40 budak sebagai kafarat atas nazar. Jadi nazarnya sudah dibatalkan dan membebaskan 40 budak. Seperti itu. Artinya dimaafkan. Seperti itu. Wa kanat tadhkuru ba'da ma taqat 40 raqabatan fatabki. Dan ketika ia ingat setelah taqat 40 raqabah, setelah beliau itu membebaskan 40 orang budak, fatabki, beliau pun menangis hatta tabulla dumu'aha khimar. Sampai air matanya membasahi khimarnya, kerudungnya. Karena khasnya wanita, sekuat apapun dia, nangis pasti nutup muka. Ya kan? Apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Pakai kerudungnya, nangis, tutup muka. Sehingga basahlah kerudungnya dengan tangisan beliau. Karena bagaimanapun tetap yang namanya wanita, apalagi wanita gitu ya, keluar kalimat-kalimat misalkan sesuatu yang menusuk hatinya, itu nyerinya ala bakat kita gitu. Kalau kita makan, ikhwan, kadang-kadang masih pakai rasio gitu kan, masih pakai akal, masih nggak pakai perasaan. Kalau wanita, wah itu perasaannya itu bagaimana? Nyimpannya bisa lama, sehingga sakitnya tuh sakit banget gitu, ya, walaupun tidak berdarah gitu kan. Tapi sakitnya sakit banget pasti. Sehingga apa yang terjadi, ikhwan, sampai nangis dan membasahi kerudung. Karena apa? Karena ditutup wajahnya. Ini kata para ulama. Karena nggak mungkin kalau misalkan nangis sampai membasahi kerudung dalam keadaan khimar itu kan ditempatkan di sini ya. Nah, mungkin hanya sekedar ini saja. Nah, berarti kata para ulama kemungkinan sebagaimana kebiasaan para wanita, mereka nangis itu sudah menutup muka. Maka jadi bisa jadi kata para ulama itu Ibunda Aisyah itu menutup mukanya dengan khimarnya. Dan yang kedua, kemungkinan kedua, kenapa pakai itu? Karena dikhawatirkan orang ajnabi yang datang itu melihat wajahnya. Gitu. Makanya biasanya kerudung suka diginiin, gitu kan? Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka kemudian menangis dan jadi basahlah khimar. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa paham ya bahwasanya betapa kompleksnya kehidupan mereka. Ya. Dan sama sebagaimana kita juga demikian. Cuman bedanya adalah mereka itu tetap menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana kita. Ya. Kalau mereka itu ketika sudah nazar enggak dianggap